Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem. Bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Dia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku.
Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya, dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus dari hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera,
maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, baru-baru ini negara kita itu bangga. Saya secara pribadi itu bangga. Ada anak domba yang datang ke tengah-tengah serigala. Anda bisa menebak siapa? Bapak Presiden kita ya. Pergi ke Ukraina, terus ke Rusia, ke Polandia, terus kemudian Abu Dhabi. Saya teringat itu. Wah, siapakah kita ya? Siapakah Pak Jokowi itu? Ini bukan kampanye, tapi seperti, dan akhirnya saya juga diskusi dengan teman imam. Kira-kira siapa yang mendorong Pak Jokowi untuk pergi ke sana itu ya? Ada yang bisa jawab? Pak Jokowi sendiri ya. Sendiri. Atau ada yang ngomong Menteri Luar Negerinya, Ibu Retno Marsudi itu ya, yang membisiki, ayo kita ke sana ya. Atau ya staf menteri, semuanya menteri sepakat. Apa yang mendorong sana? Ini yang saya kira patut kita tanya, dan roh apa yang mendorong sehingga presiden kita itu ke sana ya. Dan kalau dibandingkan dengan negara mereka negara dikuasa ya, Rusia sendiri selalu berhadapan dengan Amerika Serikat yang sama-sama besar, sama-sama kuat di bidang segalanya, secara ekonomi dan sebagainya. Itu seperti serigala-serigala gitu ya. Serigala sedang tukaran perang, tapi kita diutusan. Ini nyata, saya kira nyata sekali. Apa yang dan saya secara renungan itu Roh Kudus. Pasti Roh Kudus. Dan alasan yang dipakai, saya baca-baca itu alasannya kan kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Demi keselamatan hidup orang banyak. Jadi dia ke sana bukan untuk, inilah aku,
kurang presiden yang hebat, yang pemimpin yang hebat, atau bagaimana untuk menunjukkan diri di sana. Yang lagi berpengaruh, yang lagi diberi diberi percayaan untuk memimpin di G20 ya. Saya kira kita sudah tahu semua tentang hal ini. Alasannya saya baca itu kemanusiaan, dan kemanusiaan itu sebenarnya alasan dari kita renungkan lebih dalam lagi, alasan dari Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri itu senantiasa mau mencintai dan menyelamatkan. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali tentang perutusan. Memang digambarkan di sana 70 murid. Apakah Anda termasuk 70 murid ini? Kalau 12 rasul mungkin, yang 12 rasul itu ya asisten imam saja ya, 12 ya mungkin ya. 6 ya. Mungkin yang 6 lagi istirahat, nanti kita sore lagi ya. Kalau 70 murid artinya banyak yang diutus itu. Meski demikian, Tuhan tetap menunjukkan pekerjanya sedikit. 70 itu kalau dibandingkan dengan tuaian yang Tuhan lihat, mata Tuhan Yesus yang melihat tuaian itu. Kadang kita sebagai umat itu tidak melihat itu adalah tuaian. Pokoknya saya dapat pelayanan, ya sudah, saya senang. Yang saya mendapatkan pelayanan yang baik di gereja ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melayani dan dilayani dengan baik. Ya, entah keluarga saya diperhatikan secara khusus mungkin ya, ada keluarga mungkin dekat dengan romo atau bagaimana, dekat dengan suster, dapat pelayanan istimewa mungkin ya. Tetapi kita lihat juga ada banyak orang yang rindu untuk mendapatkan sapaan sentuhan. Ya atau tidak? Saya yakin di kota seperti kita ini ya, orang bilang ini masih banyak rumah-rumah yang rumah atau keluarga yang belum dikunjungi oleh romo misalnya, kalau yang diutus itu adalah romo. Kalau yang diutus itu asisten imam, ya mungkin yang dikunjungi hanya yang sakit, yang tua, yang membutuhkan komuni pertama ya, atau mendoakan, didoakan, ditemani, atau ya masih banyak lagi. Itu pun kadang-kala kita masih ada yang kelewatan. Bapak ini belum ya. Banyak. Dan Tuhan mengajak kita untuk melihat tuaian itu. Karena dengan melihat tuaian itu kita akan sungguh-sungguh punya hati dalam perutusan kita ini. Tanpa melihat tuaian, tanpa melihat seperti mata Tuhan yang melihat belas kasih kepada orang yang seperti katakanlah domba yang tanpa gembala, itu seringkali ya. Tuhan Yesus sedih melihat domba yang tanpa gembala. Itu pertama-tama itu. Lalu yang kedua, pergilah, camkanlah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala tadi yang saya. Ini maksudnya apa ini ya? Kita itu seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dunia ini, situasi ini bisa menelan kita seperti serigala yang menelan kita. Sehingga kita tidak sadar hidup di dalamnya, kita tidak larut begitu saja hidup dalam kesibukan, hidup dalam hiruk pikuk, kesulitan, masalah. Seperti serigala yang menelan.
kan kehidupan kita, seluruh kehidupan kita habis tercurah untuk cari uang, untuk ini. Padahal Tuhan menyatakan, kamu itu seperti anak domba ke tengah serigala. Kalau ingat anak domba ini berarti ingat apa? Ingat Tuhan Yesus. Tidak usah. Anak domba, dialah anak domba yang sejati itu. Anak domba. Kenapa kok anak domba? Karena dia harus membawa damai. Ya, dalam Nabi Yesaya seringkali banyak dikutipkan tentang gambaran tentang domba dan serigala. Di situ pada saat hari Tuhan itu, domba dan serigala itu akan main. Mereka main bersama, duduk, tidur berbaring bersama. Mereka akan akur, mereka akan damai. Tetapi itu tidak mungkin kalau tidak ada yang diutus, yang berani untuk pergi seperti anak domba ke tengah serigala. Di tengah situasi hidup kita yang berat, masalah-masalah seperti tadi saya gambarkan serigala. Kalau orang menghadapi serigala itu apa yang di dalam hati kita? Kalau kita di hadapan kita ada serigala gitu ya. Serigala itu kan hewan yang buas ya, yang bisa memakan apalagi ya. Singa, serigala membuat kita getar. Kita seperti tidak kuat apa-apa di hadapan itu ya. Kita hidup kita hanya terfokus pada betapa kuatnya dia. Tetapi lihatlah yang mengutus kita. Lihatlah siapa yang mengutus kita. Sang anak domba sejati. Maka kekuatannya itu. Maka dikatakan dalam Injil tadi dikatakan, jangan bawa apa-apa. Karena yang apa-apa itu tidak ada artinya apa di dunia ini. Ya memang kita punya harta, punya ini bisa membuat kasih, bisa kita bagikan, bisa kita sumbangkan, bisa kita berikan. Tetapi itu belum apa-apa. Itu tidak serta-merta membawa kita pada kedamaian. Jika kita dalam dalam perjalanan hidup kita. Kita boleh memiliki macam-macam boleh, tetapi itu belum cukup untuk menjalankan putusan. Tuhan Yesus mengatakan, jangan bawa apa-apa, pundi-pundi, bekal atau kasut. Tentu kita menangkap maksudnya ini bukan berarti kita itu tidak, kalau diutus gitu ya, saya Romo pergi diutus ke sana tidak bawa apa-apa sama sekali, ya saya bawa, ya laptop saya bawa, semua itu. Ya, artinya kita tidak serta-merta itu tidak perlu, enggak. Artinya bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita itulah yang harus kita bawa. Yang harus kita tunjukkan, yang harus kita sampaikan. Apa yang disampaikan tadi dikatakan? Damai sejahtera. Jadi sebenarnya perutusan kita itu datang ke dunia ini, betapa indahnya, hanya untuk membawa damai sejahtera. Dan betapa indahnya kehidupan kita ketika kita membawa damai dalam hidup kita. Kemanapun, dengan siapapun kita mau damai sejahtera. Ya seperti tadi yang dikatakan Pak Jokowi itu ya. Dia orangnya polos gitu. Ya dikatakan jelek, kurus gitu. Kurang makan. Ya tetapi orang ya memuji-muji dia katanya. Maka mana ada ya orang kuat terbang dari Eropa terus kembali ke sini tetap segar ya, terus bisa kerja lagi. Biasanya orang pasti butuh istirahat, butuh apa ya. Saya kira ada kekuatan. Karena dia membawa damai sejahtera. Minta kepada Putin berhentilah sudah ya. Dia minta perang karena ini banyak negara yang terdampak ekonominya karena ya mungkin suplai gandum. Karena ranjau di laut mereka suplainya hanya bisa lewat jalan darat dan tidak bisa kirim kapal laut, tidak bisa ngirim barang-barang dan sebagainya.
Padahal kita itu, negara kita suka makan mie itu. Itu? Makan mie itu, Indomie di rumah masih ada ya, Anda ya. Ini Pak Jokowi ini luar biasa ini. Ngomong ke Ukraina minta gandum, supaya bisa makan mie kamu ya. Bener loh. Kalau nggak ada gandum nanti nggak bisa makan mie ya. Anak-anak kita nggak mau makan karena bisa makan mie ya. Toh. Kalau makan mie kan seneng ya, enak gitu ya. Antara lain ya. Dan main lagi. Damai sejahtera yang di bawah itu. Bukan apa-apa yang kita bawa ke dunia ini, damai sejahtera. Maka saya senantiasa ingat ya kata-kata orang tua belum meninggal orang tua saya dengan aku itu cuma pengen anak-anakku itu rukun. Bukan anak-anakku tuh kaya, sukses, sendiri-sendiri tidak. Tapi anakku, kami bertujuh, anakku ini impian orang tua yang sungguh dijiwai oleh roh sang anak domba ini. Kerukunan, kedamaian, kesatuan. Maka Tuhan mengutus kita untuk pergi dan menyampaikan damai sejahtera itu. Ditolak, enggak apa-apa, damai itu akan kembali kepada kita. Tetapi tetap kita datang dan membawa damai sejahtera bagi kami. Damai sejahtera bagi kami. Maka Yesus pun sesudah bangkit dari kematian, ya, dia mengatakan pada muridnya, damai sejahtera bagi. Dan ini yang dibutuhkan dunia saat ini. Lihat ya, damai sejahtera. Kalau damai sejahtera maka perang akan selesai, pasokan, ya, barang, makanan lancar. Tidak ada lagi ya kepedihan, kematian, luka, balas dendam dan lain sebagainya. Maka kita berdoa ke usaha negara kita untuk kita sungguh berhasil nanti. Supaya kita bisa makan mie, ya, bisa lancar pasokannya dan sebagainya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, gambaran anak domba ke tengah serigala inilah yang harus kita ingat. Kita tidak boleh gentar untuk terus mengatakan damai. Ayo damai nak. Ya. Jadi kalau Anda punya anak yang tidak mau damai, ya, Anda harus hajar itu anak itu. Supaya dia suka damai. Maksudnya diajari, bukan diajar itu ya. Tapi diajari. Bagaimana bisa berdamai? Bagaimana bisa membawa damai kemanapun? Dan memang damai itu kekuatannya dari tadi dikatakan para murid itu, Tuhan, mereka sangat bersukacita, bergembira, setan-setan takluk ya, demi namamu, demi nama Tuhan Yesus, setan-setan takluk. Wah, mereka bahagia. Tetapi mereka diingatkan, jangan lupa harus lebih bersukacita karena namamu itu tadi. Jadi sekali lagi bukan kekuatan manusiawi yang membawa damai ini sebenarnya, tetapi kekuatan surgawi, kekuatan Allah sendiri, kekuatan sang anak domba Allah yang dalam bacaan kedua dikatakan tanda-tandanya itu sebenarnya sudah ada dan disematkan pada kita. Jadi pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Saya mengatakan ya. Jadi kita itu sebagai orang Kristen itu mestinya mempunyai tanda-tanda yang ada pada tubuh kita. Tubuh yang membawa damai kemana-mana. Tubuh yang senantiasa membagikan damai, tubuh yang
ya, bukan tubuh yang ya membawa perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya. Kalau kita renungkan lagi bagaimana saya bisa seperti itu, ya lagi-lagi kita harus mengingat kita seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah. Semoga apa yang digambarkan Nabi Yesaya ya tentang anak domba dan singa yang duduk bersama, mereka bermain bersama, mereka damai. Kita alami juga di dunia. Kita semakin rendah hati, semakin berani menerima siapapun, mendengarkan, lebih ingin memahami daripada dipahami, lebih ingin memberi daripada menerima. Lebih suka memberi atau menerima Anda? Hah? Memberi kan? Ya nanti setelah ini memberi saya yang banyak ya. Memberi ke gereja, memberi ke lingkungan, memberi ke keluarga, memberi ke saudara-saudara. Asisten imam melayani lebih lagi sebagai asisten imam ini memberi lebih banyak lagi. Tidak hanya komuni ya, tapi memberi lebih banyak. Memberikan renungan lebih lagi kepada mereka yang menerima komuni. Semangat memberikan komuni dengan sungguh-sungguh ya, melayani umat yang luar biasa. Ini kadang kami para romo kalah dengan asisten imam karena mereka terus pergi ya ke rumah-rumah ya. Saya merutin tapi setiap hari, setiap minggu memberikan komuni, memberikan renungan, menyampaikan renungan ya. Jadi maka mereka ini pulaan ya, mendengarkan khotbahnya nanti disampaikan ke umatnya ya, ke yang sakit, yang tidak bisa datang ke gereja yang hadir di sini. Demikian juga orang tua, sampaikanlah kepada anak-anakmu. Sampaikanlah. Nah, dalam dunia ini, dalam perjalanan hidup kita ini, kita sebenarnya hanya mencari satu, damai. Dan damai itu dari sang anak domba itu. Kita seperti anak domba yang diutus ke tengah. Kita harus berani. Kekuatan kita bukan kekuatan fisik, kekuatan ya, tetapi kekuatan senjata kita adalah senjata rohani. Karena Tuhan yang mengutus kita. Kristus yang meminta kita mewartakan damai.